Halo teman-teman, pernah gak sih kalian mikir itu sebenarnya kita itu siapa sih? Terus apa sih yang membuat kita itu unik? Dan mengapa kita berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang ingin kita lakukan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita pada suatu perjalanan pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Jadi kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang unik dan relatif stabil pada seseorang. Ini adalah apa yang membuat kita berbeda dari orang lain dan membentuk cara kita memandang terhadap dunia ini. Jadi kepribadian itu terbentuk dari berbagai faktor. Yang pertama itu faktor genetik. Gen kita itu dapat memengaruhi temperamen, kecenderungan, dan bakat kita. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Jadi lingkungan tempat kita tumbuh, nilai-nilai budaya, dan interaksi sosial kita itu dapat memengaruhi dan membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Yang ketiga itu faktor pengalaman pribadi. Jadi pengalaman unik yang kita alami, entah itu positif atau negatif, itu dapat membentuk kepribadian kita juga loh. Dan yang keempat faktor proses internal, yaitu faktor motivasi dan kesadaran dalam diri kita itu juga memengaruhi kepribadian. Dan para ahli psikolog telah mengembangkan berbagai teori untuk memahami kepribadian ini. Hari ini kita akan menjelajahi 5 perspektif yang menarik, yaitu dan kelima teori ini memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana kepribadian itu terbentuk dan berkembang. Nah, yang pertama yaitu ada teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud. Dan psikoanalisis ini mengutamakan pada ketidaksadaran. Jadi Freud percaya bahwa sebagian besar perilaku kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi kita sekarang nih misal mau makan apa, atau mau tidur di mana, atau mau pergi kemana, atau apapun tingkah laku seseorang itu menurut Freud dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi tingkah laku dan kepribadian kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita gitu. Dan menurut Freud ini kita itu terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Jadi kalau ditanya Ulfa itu terdiri dari apa, yaitu id, ego, dan superego tadi gitu. Yang kedua yaitu psikologi analitikal Carl Gustav Jung. Jung itu adalah murid dari Sigmund Freud, tetapi kemudian mengembangkan teorinya sendiri yang berbeda dari psikoanalitik klasik yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu tadi itu yang bernama. Nah, Jung percaya bahwa setiap individu itu memiliki ketidaksadaran yang kolektif, yaitu gudang ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur. Jadi ketidaksadaran kolektif ini berisi arketip, yaitu pola-pola dasar yang muncul pada mitos, cerita rakyat, dan mimpi. Meskipun teori Jung ini sangat menarik ya, ada beberapa kritik. Itu yang pertama yaitu kurangnya bukti empiris. Meskipun konsep ketidaksadaran kolektif dan arketip menarik, Jung kurang memberikan bukti yang empiris yang kuat untuk mendukung teorinya. Contohnya nih, sulit untuk mengukur dan membuktikan secara objektif keberadaan ketidaksadaran kolektif dan pengaruh arketip pada individu ini. Dan yang teori yang ketiga yaitu psikologi individual yang dicetuskan oleh Alfred Adler. Alfred, seorang psikologi Austria ini mengembangkan teori yang menekankan pada peran perasaan inferioritas dan usaha individu untuk mencapai perasaan superioritas atau keunggulan pribadi. Jadi Adler ini percaya bahwa motivasi utama dalam perilaku manusia adalah dorongan untuk mencapai tujuan dan merasa diterima dalam konteks sosial. Kemudian teori selanjutnya itu psikososial yang dicetuskan oleh Erik Erikson. Jadi Erik Erikson yaitu seorang psikolog Amerika mengembangkan teori yang menjelaskan perkembangan kepribadian manusia melalui 8 tahapan yang berbeda-beda dalam kehidupan seseorang. Jadi teori Erikson ini juga menekankan pentingnya pengaruh sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian kita. Dan kritik dari teori ini yaitu tidak berlaku secara sosial di semua budaya. Beberapa tahap perkembangan dan kritik psikososial mungkin berbeda di masyarakat dan nilai-nilai budaya yang berbeda juga tentunya. Meskipun teori Erik Erikson ini bermanfaat untuk memahami perkembangan kepribadian, aplikasi praktisnya itu terbatas. Terapi yang berdasarkan teori ini juga mungkin tidak efektif untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah mental yang serius. Kemudian teori personologi oleh Henry Murray. Teori ini menekankan pada peran kebutuhan dan motivasi untuk membentuk kepribadian. Murray ini percaya bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan dan motivasi yang tentunya berbeda-beda, dan ini mengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia. Pandangan yang berbeda
dari kelima teori tersebut itu memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang. Dengan mempelajari berbagai teori ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan orang lain.